tapi dulu itu gue sempat sampai disekolahin untuk sekolah kepribadian. Itu waktu gue kelas 2 SMP akhir. Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP gue di sekolah kepribadian karena waktu SMP pun gue sempat dibully lagi. Jadi kayak enggak kelar-kelar gitu kan. Pada saat itu karena gue sering menerima rejection ya. Setiap casting ada aja rejection. Jadi ya udah casting tuh menjadi suatu kegiatan gue aja gitu setiap harinya. Jadi gue nggak ngerasa Jadi kayak bukan syuting tapi casting bukan syuting, bukan. Gue kayak meyakinkan nyokap gue, mah udahlah, Abel capek banget kayak gini terus gitu. Abel capek banget, ini bener-bener makan waktu, uang nggak seberapa ngumpulnya. Udah, Abel mau coba mulai hal yang lain aja. Itu gue sempat bertentangan sama nyokap gue. Gue selalu mengira lo FTV kaya, enggak ya? How do you get back up from there? Wah, waktu itu tuh berat banget sih. Bener-bener gue nangis sama nyokap gue cuma bisa sahabat-sahabat gue, adik gue, karena gue cengeng banget sebenarnya dan gampang, gue overthinker. Hi, welcome to the Friday Podcast. We've invited our guests to our home Selatan gue dulu tinggalnya di seberang. Oh gitu. Bener, ayamnya cuil-cuil gitu kan. to share the other side of every story. Itu luar biasa banget. Dan percaya bahwa rezeki nggak pernah ketukar. Get ready, because we talk, you listen. Ladies and gentlemen, this is your host Iyas Lawrence. I've always admired dan juga kagum dengan kerja kerasnya seorang beauty influencers. Kenapa Jadi gitu? terima kasih sudah hadir Abel Cantika. Terima kasih. I don't know. I think effort yang dikeluarkan luar biasa gitu. You wake up in the morning, getting prepared is always sesuatu yang it takes lots of time gitu. Betul. Jadi terima kasih for waking up and taking the time. Is it hard work for you every day untuk kayak gitu? Takes time banget. Memang kayak butuh waktu, misalkan kayak gue setiap ada acara. Misalkan contohnya seperti ini. Gue bangun karena kebetulan udah punya anak, jadi bangun pagi jam 7 nyiapin dia segala macam. Terus udah gitu karena setiap acara gue pengen kelihatan ready, kelihatan ekstra gitu, nggak setengah-setengah. Jadi gue butuh bantuan untuk orang hairdoing, tapi makeup gue sendiri. Jadi gue kayak siap-siap tuh dari jam 10. Terus udah gitu tadi jalan kayak jam 12 kurang. Setiap hari tuh selalu kayak gitu. Pokoknya gue minta untuk waktu siap-siap gue itu di 3 jam. 3 jam. 3 jam. 3 Itu jam. untuk rambut dan muka. Jadi terima kasih banyak sudah ready dari 4 jam lalu berarti ya. Terima kasih banyak. Terima kasih udah undang gue. Ini pertama kalinya juga sih. Apa tuh? Di sini, Oh, di sini. dan kayak podcast kayak gue pertama kali deh. Bahasa sih? Iya. Really? Iya deh, kayak jadi kan podcast terus kayak pakai Alat-alat gini. Well, I really want to talk about beberapa hal sih. Yang pertama adalah I know Abel Cantika bukan nama asli. Nama asli jauh lebih panjang. Iya betul. Unsur Jawanya sangat kental. Ya kan? Udah googling duluan. Udah tentu. Itu bagian dari pekerjaan. Mungkin kalau lu siap-siap 3 jam, gue siap-siapnya H-1 kali ya untuk belajar ini. Mempelajari gue. Jadi unsur Jawanya sangat tinggi. Budaya Jawanya kental kan di rumah atau gimana? Enggak sih, kebetulan bokap gue tuh Jawa gitu, Jawa. Terus kayak setahu gue ada keturunan keratonnya. Terus udah gitu memang pokoknya turunan dari bokap gue tuh pada pakai Raden Roro, Raden gitu. Makanya lo ada Raden Roronya itu. Betul. Oke, besar di mana? Besar gue di Jakarta, lahir di Jakarta, besar di Jakarta. Dan bertiga ya? Bertiga. Gue mungkin beberapa hal yang kita tahu juga. You've talked about your past juga. Growing up bukan sesuatu yang indah buat lo karena adanya bullying. And this is very concerning karena kayaknya lagi marak lagi nggak sih kasus-kasus seperti ini gitu. It is something that I discussed gitu dengan pasangan gue karena dia juga mengalami bullying gitu. Untungnya I don't think I did, atau malah gue yang bully kan itu. Tapi maksud gue, I remember just 3 weeks ago gue ngebahas ini dengan dia. Terus dia ketemu the person that bullied her di sebuah acara festival gitu. Sengaja? Nggak sengaja. Oke. Tapi dianya yang kayak heboh sendiri kayak hai gitu, mencoba menutupi apa yang terjadi in the past gitu. But for her it was very traumatizing. What was the story with you gitu?
Karena it is traumatizing buat lo juga dulu ya katanya. Banget sih. Oke, jadi gue mulai dibully itu dari SD. Dari SD gue sempat dibully waktu itu kelas 2, kelas 3 SD. Oh sorry, dari kelas 1. Jadi kelas 1 SD gue dibully, di mana kayak ada temen cewek, terus dia gitu suka ngeganggu gue, tapi dia memanipulasi, terus dia jadi kayak ngadu ke nyokapnya, Abel tuh narik-narik dasi aku misalkan gitu. Terus nyokapnya nyamperin gue, terus di situ bikin gue trauma karena itu nyokapnya tuh selalu nganterin dia, dan gue selalu disamperin padahal gue nggak ngapa-ngapain. Ya itu abis itu gue pindah sekolah pas gue kelas 3 SD. Oh, lu sampai pindah sekolah? Pindah sekolah kebetulan emang pindah rumah sih. Emang pindah rumah. Terus udah gitu pas gue pindah lagi jadi anak baru, gue tuh nggak suka banget jadi anak baru. Kenapa? Karena selalu ada aja cerita yang ya emang kita nggak bisa memaksakan orang untuk suka sama kita gitu ya. Tapi setiap gue menjadi anak baru tuh gue selalu gue tuh nggak terlalu suka jadi pusat perhatian gitu. Sebenarnya suka sih karena gue Leo. tapi sebenarnya nggak suka juga gitu. Sebenarnya pekerjaan lu mau nggak mau sih harus jadi pusat perhatian. Betul. Iya. Gitu. Jadi pas gue kelas 3 jadi anak baru lagi itu wah jadi incaran kakak kelas dong. Kayak apa sih nih kayak cewek so cantik. SD. Lo pernah nonton sinetron-sinetron yang kayak bully? Itu persis. Mean Girls gitu kan? Wow, iya. Iya. Dan itu bukan cuman kayak temen seangkatan gue, tapi bener-bener kakak kelas. Karena setahu gue ini isu-isunya gitu. Jadi yang cowok-cowok tuh suka manggil-manggilin gue gitu. Abel gitu. Genit. Terus, dan yang cewek-cewek ini gak suka, dianggapnya gue yang genit. Gue yang kayak terlalu. Jadi misalkan gue naik tangga mau ke kelas terus tiba-tiba kayak disamperin gitu. Kayak gitu, kayak diselepet dada gitu. Apa sih kayak pundak gitu kan. Terus nggak usah kecentilan deh di sini gitu, biasa-biasa aja. Dia tuh selalu terjadi sampai akhirnya sampai kelas 5. Jadi tuh kayak kakak-kakak kelasnya tuh udah pada fokus untuk lulus gitu. Jadi itu cukup lama, kebayang gak sih dari kelas 2 semester 2 sampai kelas 5 gitu. Dan lo bertahan I can never imagine gitu untuk apalagi kayaknya ini terjadi sekali dengan perempuan ya. Yang kayak apa ya, jealousy. Kalau cowok kan kayak kalau lo jealous kayak yaudah nggak gue temenin. Benar. Kalau cewek tuh lebih kayak lo gue tatar nih. Kok lo bisa bertahan gitu dan lo ngadu siapa? Lari ke siapa? Jadi kebetulan nyokap bokap gue tuh sibuk banget gitu. Kebetulan nyokap bokap gue tuh kayak manajer sebuah band hip hop R&B. Kakak kelasnya Adit Insomnia setahu gue katanya. Iya kan? Bener. Tadi kata Adit salah be. Gue bilang buat apa? Nggak buat nyokapnya. Ini aneh banget menurut gue. Iya bener kakak kelasnya. Jadi makanya dan nyokap gue tuh bukan tipe yang kayak kalau ada apa-apa oke, mama langsung ke sekolah. Enggak. Nyokap gue tuh jarang banget ke sekolah. Jadi yaudah sebisa mungkin ya udah gue menghandle sendiri aja karena gue juga nggak tega untuk cerita ini ke nyokap. Oke, maksudnya kayak mama tahu ya Abel digangguin. Tapi nyokap gue, karena gue tahu nyokap gue itu tipe yang sangat galaknya tuh yang kayak bisa langsung terjun yang kayak disamperin anaknya. Yang mana gitu. Tapi makanya kayak ya udah nggak usah deh, karena nyokap gue agak kayak gitu. Jadi lebih baik kayak udah gue pendem sendiri. Dan mungkin karena gue anak perempuan pertama juga gitu ya. Jadi gue ngerasa gue harus bisa kuat gitu loh. Anak pertama kan? Anak pertama gitu. Anak perempuan pertama. Jadi gue ngerasa kayak ya udah jangan ngerepotin nyokap bokap, nggak usah lo nambah masalah. Ya udah lo selesain sendiri. Gimana caranya? Ya udah lo survive. Lo harus bisa survive. Lo kayak ya udah. Nah sempat di pas kelas 5 SD itu gue ngerasa kayak yes akhirnya gue terbebaskan. Terus kayak gue mulai tuh jadi kayak ketua geng gitu. Tapi di situ gue menekankan gue nggak mau nih jadi kakak kelas gue yang kayak dulu, yang kayak ada anak kayak minggir lo gitu, enggak. Tapi gue merasa kayak udah punya power nih sekarang gitu. Lo punya kekhawatiran yang sama gak now that you're a mother gitu? Anak lo sekarang umur berarti berapa tuh? Sekarang umurnya 2 tahun 7 bulan. 2 tahun, ya kan? Gak well another 3 years mungkin SD gitu akan nyicipin apa yang gue gak tahu anak zaman sekarang merasakan bullying atau enggak gitu. Cuman akan ada di posisi itu gitu, sebagai anak baru dari nol gitu. Are you concerned? Banget, karena apa yang gue rasain dulu tuh sangat berpengaruh banget sih dengan kepribadian gue gitu, sangat berpengaruh gitu. Bener-bener
traumatizing parah yang kayak bikin gue jadinya takut ketemu sama orang, nggak berani ngobrol sama orang, takut natap orang. Bawaannya mempertanyakan diri gue tuh am I not good enough, kayak udah lo semua gak usah ngeliat gue. Ini sampai dewasa? Jadi gue udah mulai bisa, karena gue udah berada di industri seperti ini ya gitu. Udah jauh lebih baik, tapi dulu itu gue sempat sampai disekolahin untuk sekolah kepribadian. Itu waktu gue kelas 2 SMP akhir. Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP gue di sekolah kepribadian karena waktu SMP pun gue sempat dibully lagi. Jadi kayak enggak kelar-kelar gitu kan. Makanya dan akhirnya alasan yang sama, I assume. Iya, gitu. Ada aja yang enggak suka gitu. Terus makanya karena itu udah pernah terjadi di gue dan anak gue perempuan juga, jadi gue sangat gue sama suami gue kayak udah mulai ngobrol gitu, misalkan kayak gimana ya cara kita untuk nama anak gue Kaluela, jadi kita berbicara gimana ya caranya untuk membesarkan Kaluela sebagai perempuan yang kuat gitu loh. Dan ini kita mulai ngasih tahu kalau misalkan kehidupan nantinya kamu bersekolah atau di kehidupan nyata di luar sana tuh tidak seindah yang kayak ayah ibu temenin kamu di rumah gitu. Jadi gue ingin membesarkan anak gue realistis kalau gue dan suami gue tidak bisa menemani lo terus gitu, nggak bisa menemani kamu terus, jadi kamu harus bisa kuat. Gimana cara I can never understand it. Gimana cara lo nge-train mental yang kuat di umur yang sangat kecil? Contoh kecilnya ya, jadi contoh kecilnya misalkan kayak sesuatu, jadi kebetulan anak gue itu sekarang tuh lagi di masa-masa yang kayak enggak gitu, enggak mau kok. Misalkan gue bilang kayak, kalau jangan ya, rebellious enggak, gitu ya. Yes, gitu. Terus udah gitu, jadi sekarang setiap hal apapun yang dia mau lakuin dan itu hal yang berbahaya gitu, gue larang, dia tuh makin. Jadi gue bilang ya udah terserah kalau boleh mainin itu, tapi kalau bisa terluka. Sampai dia sempat ini agak ekstrim sih. Jadi dia sempat mau ini pisau, dia bener-bener sampai nangis mau main pisau itu pisau beneran, pisau kecil gitu tapi beneran. Terus gue sampai pegang, kalau pegang. Tapi itu dalam pengawasan, kalau pegang. Terus udah gitu kayak gue agak tekenin gitu ke kulit, sakit nggak? Sakit kan gitu. Udah. Jadi gue mencoba untuk nggak begitu melarang dia. Terus ketika dia jatuh, gue kayak kasih tahu, sakit nggak? Sakit kan? Gitu. Jadi ketika dia jatuh, ketika dia terluka, gue nggak yang langsung kayak dulu pas awal gue sempat yang kayak gitu, yang kayak langsung panik. Ini sekarang gue nggak. Jadi coba gue, untuk dia sendiri itu gimana? Ya, jadi gue mencoba untuk kasih tahu dia, mengafirmasi dia, oke, sakit kan? Gimana rasanya sakit? Kayak sebab akibat sih ngajarinnya. Betul, kayak gitu. Jadi ya udah gue mencoba ketika misalkan dia jauh tahu nih, gue ngelihat dia, gue berusaha untuk nggak langsung nyamperin dia, tapi gue ngeliatin aja dia dari jauh. Gitu. Iya kan, gitu kan, kayak gitu. iya kan, Iya gitu kan, ya. gitu. Tapi gue merasa mungkin ketika SMP, mungkin kita besar di era yang sama gitu, tahun 2000-an gitu. Teknologi nggak sebanyak itu, kita pulang ke sebuah kamar yang kita aktivitasnya kita aja gitu, nggak kayak chatting mungkin pada SMP SMA. Cuman ketika SD di saat seperti itu, lo larinya ke apa? Ke mainan kah atau cerita ke adik lo? Enggak sih. Jadi gue tuh dari SD sebenarnya jadi tuh gue tuh centil banget. Gue centil banget, terus dari SD tuh gue selalu bercita-cita dari kecil tuh pengen jadi artis gitu. Selalu pengen jadi artis. Ngelihat siapa, Bel? Enggak ada, gue suka aja kayak misalkan Britney Spears gitu. Jadi bener-bener yang kayak bintang superstar luar gitu, itu adalah panutan gue. Jadi makanya gue pengen jadi artis. Terus udah gitu pas gue SD itu nyokap gue tuh ikutin gue casting, ikutin modeling apa, magazine apa, ikutin. Lo aneka yes kan? Iya, oke. Betul, jadi ini bukan nyokap gue mengeksploitasi gue ya, tapi memang gue yang pengen. Terus udah gitu nyokap gue kayak menyalurkan gitu. Terus jadi setiap misalkan gue udah mulai syuting itu dari kelas 3 SD apa kelas 4 SD, gue lupa. Sinetron berarti? Iya, sinetron. Waktu itu sempat sinetron. Dan ketika misalkan gue sekolah pulang jam 12. Pulang jam 12 biasanya jam 3 udah ada di lokasi. Dan gue pernah berada di titik yang kayak jam 3 pagi baru pulang gitu. Terus pokoknya itu syutingnya. Gue main apa ya? Gue nggak punya teman rumah, jadi teman-teman gue adalah adik-adik gue. Gue deket banget sama adik gue, parah deketnya tuh deket banget sampai sekarang. Jadi ya udah biasanya aktivitas gue ya udah main-main aja sama adik-adik gue. Terus misalkan ada
apa namanya lagu-lagu gitu di TV tuh segitu gue nyanyi-nyanyi gitu pakai ini yang deodoran Iya. gitu kan. Sebelum ada TikTok udah mulai gitu ya. Betul, udah. Sebelum ada Smul. Iya. Kita duluan Iya, gitu kan. Terus udah gitu dan waktu tuh di kelas 5 SD itu kayak ekonomi keluarga gue sempat menurun. Terus gue juga kayak mulai belajar untuk membuat membuat coklat. Terus gue jualin di sekolah. Iya. Gue jualan. Terus lo tahu pasar ASMK gak sih? Gue harus diingetin lagi. Itu apa? Oke, nanti lo coba googling Iya. ya. Jadi pokoknya ada namanya pasar ASMK di mana tuh di situ kayak pasar yang menjual barang-barang grosiran. Oke. Nah, gue kayak dikasih tahu sama nyokap gue, iya kak ini ada aksesoris banyak dan itu harganya murah-murah banget lo beli grosiran. Yaudah gue dulu itu zamannya gue itu mungkin teman-teman di sini juga familiar dengan yang kayak misalkan binder Iya, kayak gitu-gitu iya, kan. iya. Nah cewek-cewek tuh suka tuh kan. Organizer yang gitu-gitu iya. Kayak kertas-kertas gitu. Nah gue beli dan biasanya tuh satu lembarnya itu ada yang harganya 250 perak atau 500 gue jualnya. Semakin tebel dia semakin mahal. Yaudah akhirnya kayak gue jualin coklat, jualin bando, jualin isi-isi binder, semuanya gue jualin yang kayak sampai rumah kayak Abel dapat 40.000 gitu. Jadi itu happy sih. Jadi Tapi pas lo jualan lo sadar bahwa karirku sebagai artis kayaknya nggak akan jadi lagi nih. Pada saat itu karena gue sering menerima rejection ya, setiap casting ada aja rejection. Jadi ya udah casting tuh menjadi suatu kegiatan gue aja gitu setiap harinya. Jadi gue nggak ngerasa Jadi kayak bukan syuting tapi casting bukan syuting bukan gitu ya. Maling Kundang keterima kan tapi? Sempat naik. Nah Iya. itu kan ya oke Maling Kundang. Terus udah gitu setelah itu kan casting jadi tuh gue nggak pernah berhenti casting sampai gue sampai SMA kelas 1 gue selalu casting terus gitu. Dengan alasan gue mau jadi artis. Dengan alasan mau jadi artis. Adik-adik ada yang mau jadi artis pada saat itu? Enggak. Oh nggak ada. Enggak ada yang mau, cuman gue doang. Gue berasa ketika lo udah arahnya gue mau jadi artis, akhirnya kayak fuck it, gue mau jadi diri gue sendiri. Muncullah media sosial yang bisa mendukung itu gitu. Akhirnya pesona itu keluar di sana. Your first one yang akhirnya duar was ASFM. Iya. Ya. Betul. Itu era yang kayak gimana buat lo? Jadi jadi waktu itu gue kayak balik lagi ya. Jadi waktu itu gue sempat terakhir syuting itu gue tuh di kuliah semester 1. Kuliah semester 1 itu gue udah mulai banyak tuh FTV yang kayak kalau lo nonton FTV yang di Bali, Jogja. Itu ngehits yang banget. Yang di Nusa Dua pakai mobil apa gitu. Template-nya sama kok. Selalu aspirasi. Selalu seperti itu kan. Terus udah gitu sampai akhirnya waktu itu gue sempat di titik yang kayak aduh capek banget karena waktu pas kuliah gue agak ambi anaknya dan gue ngerasa ada beberapa nilai yang seharusnya gue tuh tinggi gitu, maksudnya bisa dapat nilai yang baik, tapi karena gue jarang masuk kuliah akhirnya nilainya tuh anjlok. Terus gue kayak nggak terima, nggak bisa kayak gini kenapa gitu kan, kayak kesal sendiri akhirnya. Dan gue juga capek karena dunia entertainment pada saat itu tuh toxic banget sih, karena waktu itu gue juga sempet mengalami eating disorder juga ya gitu. Jadi jadi makanya abis itu gue kayak meyakinkan nyokap gue, mah udahlah Abel capek banget kayak gini terus gitu. Abel capek banget, ini bener-bener makan waktu, uang gak seberapa ngumpulnya. Udah Abel mau coba mulai hal yang lain aja. Itu gue sempat bertentangan sama nyokap gue. Karena nyokap gue ngerasa kamu udah mulai ini dari kamu SD, dari kamu kecil. Dan ini cita-cita lo gitu. Dan ini cita-cita gue gitu. Terus kamu mau ngebuang itu aja, serah kamu lah kayak gitu. Tuh, gue selalu mengira lo FTV kaya, enggak ya? Enggak, karena gue selalu mendengarkan cerita bahwa ya lo gue kalau nyari duit ya kayak FTV, gue kalau film mah gue hobi gitu misalnya gitu. Enggak, gini. Kalau waktu itu zaman ini gue ngomongin zaman gue ya. Pokoknya kalau lo kaya adalah ketika lo udah jadi pemeran utama. Lo kelas. Nah, gue tuh selalu jadi pemeran pembantu utama. Atau pemeran pendukung, itu selalu. Misalkan nih ada nih pemeran utamanya nih cewek cantik, gue tuh sebagai teman yang kalau nggak yang agak blee-nya atau yang centilnya gitu. Jadi selalu yang jadi kayak gitu. Nah jadi enggak. Dan lo nggak ada arahan untuk kayak gimana caranya gue bisa jadi Tias Mirasinya gitu misalnya. Gini, ngomongin dulu lagi. Dulu itu standar cantik tuh beda banget. Dulu selalu dilihat adalah yang blasteran, yang langsing, tinggi, putih, cantik, bening, parah. Selalu seperti itu. Sedangkan gue ngerasa gue
gue terlalu Indonesia banget untuk menjadi pemeran utama. Karena dianggap, gue ngerasa juga kayak gue gak begitu cantik untuk jadi pemeran utama. Pemeran utama tuh kalau zaman dulu gue ngeliatnya kayak harusnya bening banget. Tapi ada tuh fase lu kayak yang balik lagi tadi yang eating disorder, gue arahnya ke situ tuh. Nah, yang waktu eating disorder itu, jadi gue tuh pengen banget jadi pemeran utama gitu. Gue pengen menjadi leadnya nih gitu kan. Tapi jadi gue sering casting. Terus udah gitu setiap gue ke PH gue nih selalu jadi komentarin, aduh Abel, kamu tuh di kamera tuh chubby banget, lengan kamu gede banget, ayo dong dikurusin lagi, ayo. Itu selalu bener-bener yang bertahun-tahun itu selalu banget. Jadi sampai akhirnya gue berada di titik kayak, oke lo semua ya, gue liatin ya, gue bisa kurus gitu. Jadi di situ poin gue bukan sehat, gue bisa kurus gitu. Berapa berat lo waktu itu? Nah jadi waktu itu berat badan gue lupa sih, kayaknya waktu itu gue di 49an gitu. Terus udah gitu tiba-tiba gue drop jadi di 44. Buset. 49 ke 44 dan itu dalam waktu 2 bulan. Holy crap. Dan Masih beratan speaker ini nih kayaknya nih. Kayak speaker ini 50 ada. lebih berat ya. Iya. Dan lucunya pas kembali lagi gue ke PH itu gitu kan. Dan itu dalam keadaan gue yang udah 44 kilo nih, gue kayak udah mulai bangga. Nih gue udah cantik banget nih, gue merasa seperti itu. Katanya apa? Ternyata Abel, ya ampun, kita udah lihat loh FTV kamu yang judul kemarin. Kayaknya kamu terlalu kurus deh, coba agak digemukin lagi, kamu tirus banget kayak tengkorak. Capek gak lo? Terus kayak dalam hati gue, lo maunya apa gitu. Gue sampai berada di titik yang kayak, udah deh, gue gak mau makan. Sampai misalkan ada martabak, itu gue cuma bisa nyium aromanya doang. Tunggu, ini kuliah udah kelar kan berarti? Ini masih kuliah. Ini semester 1. Gila, lo ngebagi otak lo tuh di saat kayak gitu. Terus orang gila, lo dari kecil dikasih tahu. Ih. Makanya itu serem banget. Makanya karena gue udah punya anak perempuan, gue bener-bener menjaga dia. Ini bener-bener pelajaran sih buat gue, karena gue nggak mau anak gue merasakan hal yang gue rasain gitu. Lo nggak lari ke psikolog gitu? Nggak kayak sekarang. Kalau sekarang orang udah sangat aware dengan mental Dulu awareness. Nggak. Dulu kan orang mikirnya kalau misalkan lo ke psikolog, lo gila. Lo gila. Iya kan? Lo ke Dharma Wangsa tuh lo dicengin. Betul, iya kan? Lo pasti kenapa-napa. Tapi sebenarnya enggak. Kalau sekarang kan kita udah tahu, lo bisa seek help, lo bisa bercerita sama psikolog gitu kan, ke expertnya gitu, untuk sekedar cerita aja, dan lo bukan berarti gila. Kalau dulu enggak, apalagi maksudnya nyokap bokap gue juga yang tipe yang awam sama hal seperti itu, pokoknya itu tabu banget deh gitu. Makanya senang sih sekarang tentang mental awareness ini, of course, udah mulai meningkat gitu loh. Gila, what? Itu sebuah porsi yang besar dalam hidup lo diambil untuk mikirin keinginan orang lain. Iya kan? Sampai akhirnya lo merasa bahwa screw everything, I'll be myself. Itu kapan? Ketika gue mulai ASFM itu. Nah, ketika gue mulai ASFM itu, gue merasa happy karena gue bisa sharing hal apapun yang gue senang gitu kan. Gue suka nulis, jadi gue bukan penulis tapi gue senang aja gitu sharing dengan di tulisan, karena ASFM kan formatnya tulisan gitu ya. Terus udah gitu, dan pada saat itu suka ada pub kan ya. Terus udah gitu banyak orang yang nanya pakai lipstiknya apa, bedaknya apa. Gue seneng banget sharing ketika orang notice produk yang gue pakai dan mereka pakai tuh jadi suka. Nggak tahu kenapa tuh rasanya tuh happy ketika produk yang lo rekomendasikan tuh bisa cocok di orang lain. Nah makanya akhirnya di ASFM tuh udah mulai rame tuh kan, entah kadang ada nanya make up, soal relationship, apapun kayak ditanyain, gue kayak guru BK jatohnya gitu kan. Apalagi anonymous kan? Iya, nah tapi di ASFM juga serem-serem sih karena anon itu tadi, jadi ada aja omongan-omongan serem banget gitu. Gue inget, gue waktu itu main ASFM juga. Gue inget my first endorsement adalah ASFM. Oh wow. Dan gue ingat, I will always remember this. Gue gak minum kopi dari dulu. Gue baru-baru ini minum kopi. Tapi gue ingat banget yang endorse gue pertama kali adalah kopi. Terus gue ada, I'll say it anyway, waktu itu Nescafe Dolce Gusto. Ini tahun 2013 gitu kalau gak salah. Terus gue inget banget, gue bilang, yes we got this, we're gonna pay you to promote this. Terus gue ngerasa, okay, let's just make it happen apa segala macam. Datang ke rumah paket kopi gede banget. Gue kayak ternyata ini rasanya jadi artis, dapat barang-barang gratis gitu. Dan itu that's a feeling that I won't forget gitu. Karena gue ngerasa bahwa
hal yang gue tulis zaman dulu bisa punya impact yang sebesar itu gitu. Benar. What was the biggest impact yang datang ke lo pribadi? Apakah itu cerita orang lain atau mungkin endorsan pertama lo gitu? Ingat gak lo? Oke, biggest impact ya. Menurut gue ketika orang kenal gue kali ya. Gitu. Jadi Oh, di umum maksudnya? yes, betul. Okay. Jadi dulu pas zaman gue syuting, gue tuh selalu kesel banget kan biasanya kalau kita nonton FTV itu selalu ada credits di akhirnya kan. Nama gue selalu ditulis salah. Apa tulisannya? ABELCHANTIKA. Itu selalu. Gue udah bertahun-tahun di dunia ini tapi kenapa orang tuh selalu salah nulisnya? Abel Chantika. Jadi CHANTIKA. Oh, okay. Itu hal kecil tapi menurut gue kayak gue kurang di-appreciate aja dan itu berkali-kali. Sampai akhirnya kayak nah itu dari ASFM. Di ASFM gue aktif terus udah gitu kayak ada yang manggil Kabel Chantika. Ya itu gue gitu. Jadi itu di mana? Itu di mana? Itu waktu itu di Mall Kokas. Oh, okay. Di Mall Kokas itu dulu rumah kedua gue. Jadi oh, berhubung rumahnya juga deket situ ya betul. soalnya. Karena kan gue mikirnya gini, gue bertahun-tahun ada di industri acting seperti ini, Gak ada satupun yang kenal gue gitu loh. Mungkin muka oh iya, kayaknya gue familiar gitu. Tapi nggak ada yang manggil gue Abel Chantika. Sampai akhirnya misalkan kayak orang nanya gue di ASFM dengan nama Kak Abel Chantika gimana sih cara itu rasanya akhirnya gue ada nama gue di tahu. Iya, dan akhirnya gue diperhatikan gitu. Akhirnya lo ada yang tahu gue gitu. Pengetahuan gue perihal tren makeup berhenti di Makeup No Makeup. Itu tahun berapa tuh? Oke, Makeup No Makeup itu pertama kalinya gue mulai YouTube. Itu malah YouTube awal. Itu awal gue. Jadi kan gue ASFM tuh ya. Nah terus udah gitu ada banyak banget yang ngasih saran gini. Kabel ayo dong bikin YouTube karena sebenarnya kita tuh lebih suka nonton loh daripada baca. Dan pada saat itu memang beauty content creator Indonesia itu belum sebanyak sekarang. Who was the pioneer? Gue sangat penasaran. Waktu itu pokoknya yang gue inget ya yang sebelum gue itu udah ada Sarah Ayu, Sarah Ayu, ada Kiara Leswara, jadi ada beberapa nama. Pokoknya 2 nama itu yang udah aktif gitu ya. Nah sebenarnya salah satunya tuh yang paling awal tuh juga gue tuh mulai Desember 2015. Tapi kayaknya ada juga sih yang mulai dari 2014-an gitu. Oke. Gitu. Nah, gue bikin videonya dan gue cari apa sih yang lagi dicari sama orang-orang perempuan-perempuan ini kalau misalkan mereka ngeliat YouTube. Ternyata makeup no makeup look. Karena biasanya mereka melihat makeup tutorial itu pasti konten kreatornya adalah dari US, dari luar sana dengan skin tone mereka. Skin tone-nya beda gitu. Sedangkan kan skin tone gue kayak kuning langsat yang bisa menjadi representatif wanita Indonesia gitu kan. Jadi udah lebih relate lah gitu. Nah akhirnya makanya video itu langsung booming. Disitulah lo mulai pindah ke YouTube. Betul. Pindah atau pada saat bersama lo ngerjain ASFM juga? Oh tetap sama ASFM juga. Tetap sama ASFM terus udah gitu lanjut YouTube tetap gue aktifin terus. Terus udah gitu di Instagram juga gue aktifin. Dan gue sambil jualan juga. Jadi gue karena dunia artis gitu ya. Padahal gue bukan jadi artis belum ya. Jadi gue udah gak syuting lagi karena gue mau membuktikan nyokap gue kalau misalkan Abel bisa cari duit sendiri. Abis debat-debat gitu. Abis debat-debat gitu. Jadi kayak gue aktifin di semua media sosial gue. Terus udah gitu. Oh FYI itu tadinya tuh gue tidak tahu kalau misalkan YouTube itu tuh bisa dimonetize. Jadi selama 1 tahun gue aktif di YouTube, itu YouTube gue tuh gak dimonetize karena gue gak tahu. Jadi gue emang pure aja pengen sharing dan gue pengen dikenal banyak orang. Yeah, but that's the best way to start. Emang untuk gak mikirin duit ya kan? Betul. Nah makanya jadi poin gue mengaktifasi si social media gue ini biar gue dikenal dulu aja gitu. Biar gue dikenal. Ya udah ada endorse gitu kan. Terus apa lagi ya? Udah sih. Apa lagi sih tadi? Dan maksud gue di saat itu saat bersamaan lo ngeyakinin nyokap berhasil gak tuh bahwa gue bisa loh. Oh iya ini tadi gue lupa. Nah karena gue ingin memperlihatkan itu ke nyokap gue. Jadi gue aktivasi sosial media gue semuanya, gue kuliah juga dan gue juga jualan karena gue punya online shop. Jadi gue memperlihatkan, mama halo, aku punya duit. Apa di online shop itu? Oke, jadi dulu tuh namanya Adorable Shop, itu gue jual make up, skincare luar yang tidak bisa didapatkan dengan mudah di Indonesia gitu. Karena kalau sekarang kan udah banyak banget ya. Nah dulu tuh susah banget. Gue inget adik gue tergila-gila waktu itu mau beli. Apa? Kylie Lip Kit. Yeah, that was the first kan? That was the first. Yes.
Itu I guess I would 2016. say a celebrity that created Betul, something betul. and she was crazy over it. Iya itu sih salah Dan itu satu. lo harus PO lama banget. Nah itu lu jualan kayak gitu berarti waktu Iya, itu? kurang lebih kayak gitu. Oke. Tapi gue versi yang lebih low budgetnya. Kalau Kylie Lipkit tuh seinget gue tuh 500 ribuan. Nah gue tuh Wow. sempat ada kayak brand luarnya tapi yang lebih murahnya. Oke. Tapi gue jualannya jualan produk asli gitu. Lo tuh ada padangnya ya? Enggak deh? Ada dong. Oh ada, pantesan. dong. Padang Jawa, Oh, iya, iya. jualan, Oke, dagang, oke. dagang, dagang. Oke terus. Terus nah makanya pada saat itu gue memperlihatkan ke nyokap gue, "Hai Mam, ini sekarang aku udah tidak berada di dunia acting itu tapi aku bisa menghasilkan bahkan jauh loh gitu." Itu wow, itu masa-masa seru dan Perjuangan ya itu. perjuangan sih. Tapi pada saat itu lo kan sambil kuliah tadi lo bilang ilmu komunikasi. Emang awalnya tuh apa yang lo mau jadi apa awalnya? Atau emang udah kebayang aja, oh I'm gonna be I don't think beauty influencers adalah sebuah pekerjaan dulu Iya, yang sama. iya kan? Sama. Iya dulu berarti lu maunya jadi apa tuh pada akhirnya? Tadinya tuh dulunya gue pengen jadi PR di sebuah perusahaan. Pengennya tuh karena gue udah centil banget dari kecil, jadi gue pengennya ya PR sebuah perusahaan kecantikan. Oh udah, Brand kecantikan. arahnya ke sana tadi. Emang udah yang poin cantik-cantik deh gitu. Oh, Jadi oke. makanya jurusan gue kan public relations Iya. dan gue pengen jadi Iya, di bagian suatu PR perusahaan. di bagian situlah. YouTube berjalan semakin lama, gue inget era YouTube itu people would get crazy views, Ya. apalagi beauty influencers. People were Benar. talking about it Benar. karena I remember sebelum algoritma ini ada ya, kayaknya di semua kita tuh ada 1 atau 2 beauty influencers itu yang nge-review gitu. Nggak lama dari situ kayaknya pada pindah ke I think TikTok, Instagram, Yeah. and everything else. Susah buat lo yang nge-remain nama Abel Cantika ini dari ACFM ke YouTube yang berhasil, abis itu kayak gimana caranya gue ningkatin di platform lain ya gitu. Iya. Ada strateginya atau was that just because you loved it? Gue nggak terlalu mikirin banget sih. Jadi intinya sekarang ini ya udah platform apa yang lagi aktif gue ikutin. Gitu. Gue coba mengaktifasi semuanya dengan cara gue. Jadi tidak ketinggalan nih identitas gue. Jadi Ya. orang tahu oh ini tetap kontennya Abel Cantika dari cara bicaranya, dari semuanya gue FOMO tapi nggak mau kehilangan identitas, intinya seperti itu. Jadi Ya. misalkan sekarang TikTok lagi ini banget gitu kan. Jadi gue tetap aktif di TikTok. Tapi biasanya TikTok gue ya udah gue mengikuti karena melihat algoritmnya TikTok ini juga lucu. Semakin lo niat, semakin viewers lo dikit. Jadi poinnya adalah kalau bikin konten di TikTok Ya niat. seenggak niat mungkin. Karena seenggak niat mungkin tiba-tiba FYP tiba-tiba Yeah, jutaan yeah. kayak gitu. Jadi yaudah sekarang karena gue udah punya tim juga, jadi kita suka ngobrol kayak suka tukeran kayak brainstorming. Ini Yeah. nextnya kita bikin apa, pokoknya jangan niat-niat. Intinya ya mencoba untuk tetap bertahan di dunia seperti ini, tapi gue tidak kehilangan identitas gue. Gue tetap tujuan utama gue yaitu gue pengen sharing tentang kecantikan. Dari awal sampai sekarang Dari jangan sampai awal, mati deh tuh. Iya gitu. Tadi ngomongin jutaan, followers Instagram lu 1 juta. Itu beban yang, maksud gue it takes huge responsibility to have that many followers gitu. Ya. Beban gak buat lo untuk ada itu, angka sebesar itu? Sebenarnya beban, tapi menurut gue 1 juta tuh sekarang bukan angka yang besar banget sih. Karena banyak banget ya di yang lainnya, kalau kita mau ngeliat yang lainnya banyak banget konten creator di atas 1 Paham, juta. cuman kalau lu kumpulin 1 juta orang tuh kurang lebih berapa tuh? Kurang lebih adalah 12 kalinya GBK kalau lu Ya. ulang. jadi itu banyak banget lah sebetulnya. Ya sedikit beban buat gue karena gue tuh jadi gue pengen membangun personal branding gue sebagai seorang beauty content creator yang bisa nge-share hal yang positif. Ya. Nah tapi kan gue juga manusia. Terkadang ketika gue emosi ya udah gue suka keceplosan aja gitu kan. Jadi kadang gue suka kayak gitu yang kayak kesel. Gue mau ngerant sesuatu gitu. Terus kayak Bel 1 juta gitu. Walaupun nanti yang nonton story juga gak sampai 1 juta sih. Cuma tetap aja banyak gitu yang nonton kan. Jadi abis itu gue delete lagi. It's that's why I say dari awal gitu. I'm always mesmerized with what you guys do karena gue tuh siaran pagi jam 6 sampai jam 10 di radio di ada Hard Rock FM. Oh. Nah gue ngebahas ini sama partner gue Adit juga, gue bilang Dit, pekerjaan kita tuh lo tuh harus on tapi kita onnya tuh jam 6 sampai jam 4. Jadi lo dalam kondisi apapun
Misalnya temen lu habis kecelakaan malam atau anggota keluarga meninggal, lu pagi jam 6 tuh harus good morning hard rockers gitu ya kan. Tapi lu bayangin deh jadi influencers tuh lu harus kayak gitu 24 jam. Benar. Itu kan pekerjaan yang gak mudah gitu. Apa ada gitu momen dimana lu kayak I can't do this gitu? Ada. Karena kayak misalkan sekarang gue menjadi content creator tuh gerak-gerik gue tuh dilihat terus kan. Terus udah gitu ketika gue lagi capek, gue pengennya nggak mau ngepost apa-apa. Tapi kalau lo nggak ngepost, lo akan hilang dari permukaan IG story orang-orang. Dan ini pekerjaan kan? Dan ini pekerjaan. Ya. Lo ngebacot dikit aja ya, maksudnya untuk meningkatkan engagement lo, engagement gitu. Capek sebenarnya. Cuman mau gimana lagi, lo kan harus bisa survive di dunia ini. Apalagi content creator udah banyak banget kan sekarang. Ya. Jadi capek. Waktu itu gue sempat beberapa kali kayak mencoba untuk stop main media sosial dulu untuk kesehatan gue. Karena menurut gue wah ini udah too much. Dan ini gak baik buat diri gue. Jadi gue sempat break waktu itu sempat 1 bulan gitu. Enak banget sih rasanya. Tapi jangan lama-lama. Karena kita harus cari duit. Karena ada yang harus dikasih makan. Betul. Gitu. Iya benar sih. Dan di fase seperti itu gitu, yang bikin lo untuk, karena I think the other thing adalah you gotta be honest. Jujur itu kan sesuatu yang sangat penting di media sosial gitu. Lo maintain honesty itu gitu dengan gimana caranya gitu? Apakah dengan tim-tim yang tepat atau because these are products yang lo harus cobain A, B, Z. Betul. How do you do it? Jadi gue sangat menjaga kredibilitas gue supaya karena ini banyaknya konten kreator, bagaimana caranya? Apalagi sekarang sudah ada stereotype. Jangan percaya dia di endorse. Endorse tuh istilahnya tuh jadi kayak konotasinya tuh negatif sekali gitu kan. Isinya bohong gitu. Nah di sini kebetulan gue dari awal kan itu tadi gue tuh benar-benar pengennya sharing sama orang. Apa yang gue suka, apa yang gue cocok, gue berharap lo suka juga, lo bisa cocok juga gitu. Jadi sistem kerja sama gue sebenarnya adalah misalkan orang mau kerja sama nih sama gue harus tahu dulu produknya. Oh oke, kalau gue tertarik, yaudah kirimin dulu produk lo. Lo jangan bayar gue dulu. Lo mau nggak kirimin produknya dulu nih buat gue untuk coba gitu. Kalau lo mau willing to do that ya udah oke, gitu kan, gue cobain dulu. Kira-kira misalkan bisa gue kasih sebulan atau 2 bulanan gue coba trial dulu. Oke, Abel cocok, boleh kita dealing. Baru lo bayar. Pokoknya kayak gitu. Itu selalu terjadi karena gue sangat pilih-pilih banget sih karena waktu itu gue juga sempat muka gue sempat breakout parah yang pada produk dari betul, karena setiap produk yang misalkan mau kerja sama gue endorse belum yang kayak gue bilang ini produknya tuh bagus banget, gue pasti coba dulu ke kulit gue gitu, dan gue selalu kasih tahu jenis kulit gue ini, warna kulit gue ini, terus ya kalau misalkan gue nggak coba gimana cara gue nge-review ini produk gitu kan. Jadi gue selalu coba dulu dan gak sedikit produk itu tidak cocok. Akhirnya pertahanan kulit gue rusak. Terus udah gue abis itu gue juga gampang jadi breakout semuanya. Terus gue sempat kayak aduh ini gimana, gue sempat stres kayak. Di sisi lain gue cari duit dari sini. Tapi di sisi lain lagi ini gimana muka gue nggak benar-benar gitu. Jadi makanya gue akan mempertahankan idealisme gue gini sih. Iya sih, dan yang gue ketahui, I think research says bahwa content creators last for about 5 years gitu, 5 tahun. Maksudnya rata-rata gitu. Karena itu adalah waktu dimana lo berhasil atau enggak untuk nge-influence banyak orang dan buat content creator barunya, let's say gitu. Nah, you've managed to do this more than 5, ya kan? Jadi congratulations to you. Tapi ada sebuah shift di mana ketika punya anak tuh kayaknya udah bukan lagi yang kayak full time content creator. Iya, betul. Ya kan? It's also family content. Betul. It's also being a mother. Betul. Itu shiftnya gimana berarti? Jadi sebenarnya pas gue dari awal gue menjadi beauty content creator, konten gue pun gak yang pure benar-benar beauty. Karena gue selalu nge-vlog terus gitu memperlihatkan bagaimana gue sama nyokap gue, sama adik-adik gue gitu ya. Jadi ya sebenarnya dari awal tuh selalu tetap ada family kontennya gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu ada transisi, nggak terlalu patah. Betul. Tapi memang ketika gue udah punya anak ini, jadinya suka nge-share hal-hal yang kayak sebagai new mom gitu kan. Misalkan alat-alat apa sih yang gue pakai nih untuk bisa bersama anak gue gitu kan, misalkan alat menyusui lah, terus udah gitu tentang bubur MPASI anak, yang hal-hal kayak gitulah yang gue share dari point of view sebagai new mom.
Gue merasa bahwa ketika lo melakukan itu udah menyetujui semua ya berarti ya. Apa tuh? Laki lo, anak lo, nyokap lo gitu udah kayak oke, we're in this together gitu. Cara mereka untuk sepakat yuk gitu gimana? Udah, tapi sebenarnya kalau misalkan untuk konten sama anak ya, Ya. gue nggak pernah menerima endorse kalau kontennya bersama anak. Gitu, gue nggak pernah mau. Untuk sekarang belum mau, karena Oke. nantinya gue pengennya Dia yang milih. dia. Jadi ketika dia udah ngerti kayak, kalau That's kalau good. mau nggak ini produknya, maksudnya kayak misalkan foto sama produknya atau gini. Untuk sekarang walaupun nyokap gue kayak bilang, "Kak, ini lumayan banget loh, Kak." Iya, gitu. iya, iya. Karena sekarang produk baby tuh banyak banget, Oh, ya iya, kan. iya, Produk benar. baby tuh banyak banget lagi merajalela. Tapi gue belum mau, karena menurut gue anak gue masih belum cukup besar untuk bisa memilih gitu. Jadi ya udah konten-konten aja sih sama keluarga gue, sama nyokap, sama adik-adik gue, sama suami gue. Susah gak buat lo untuk menjalani hari tanpa kamera? Susah karena harus. Ya ala-ala Kim Kardashian low budget ya. How's it? Kadang gue capek Yeah. yang kayak udahlah nggak usah. Tapi ada tim story. kan maksud gue. Ada tim. Tapi itu kan malah bikin lebih rese gitu ya. Jadi ya kayak ada orang mulu di hidup gue gitu. enggak sih. Oh, enggak. Kebetulan gue senang banget karena tim gue tuh udah gue anggap keluarga Iya, gitu ya. Jadi gue happy banget sebenarnya ada tim Gue gue. kalau sama tim gue tiap hari nih kayak gue tendang-tendangin nih kayak nggak bisa nih gue sama mereka nih. Oh Oke, gitu. oke. Tapi lu udah sedekat itu kan? sama Udah gue? Udah dekat banget kan? Harusnya ya, harusnya. Oke, terus. Ya gitu, jadi sama tim. Nah tapi kebetulan karena kita punya, jadi tim gue ini bukan ngurusin gue doang, tapi ngurusin adik gue juga content creator. Yang satu lagi suka Masak kan? masak-masak. Iya, iya. Betul, adik gue nomor 2 suka masak-masak. Yang satu lagi kayak lebih ke lifestyle. Iya. Jadi makanya tim gue juga ngurusin mereka. Nah sebenarnya gue bukan yang kayak Adek lu bukannya ngambil I saw this interview. Adek lu bukannya satu lagi tuh ke jenjang politik ya? Enggak ya? iya betul dia HI, HI dia kan? HI betul. Arahnya diplomat bukan? Betul. Sekarang jadi konten. Dia juga jadi dia kerja kantoran juga tapi konten creator juga Oke, dong oke, gitu. oke. Pokoknya di mana ada cuan ayo. Iya, Udah iya, gitu. Padang itu keluar. Betul Iya, iya. gitu. Jadi ya udah. Hidup udah bersama kamera mulu tiap hari berarti. Iya, semua. tapi sebenarnya bukan yang kayak kamera ngikutin bener-bener Kim Kardashian iya. ya, tapi lebih yang kayak kepikiran gue belum story lagi nih. Gue belum kayak ngebacot lagi nih di story. Gue apa ya ngepost apa ya? Karena semakin itu kosong itu titik-titik story lo, ya lo hilang dari peradaban storynya orang-orang gitu loh. Jadi makanya bagaimana caranya untuk tetap keep up, lo tetap ada di depan gitu. Is it apakah menjadi tanggung jawab lo untuk merasa loyal terhadap para viewers lo? Iyalah, iya banget. Ada dong lo mengecewakan mereka. Ada nggak fase itu? Kayak waktu Ada. Oke, jadi itu dulu kayaknya pernah sih gue sempet kayak haters gue banyak. Oke, orang yang nggak suka sama gue banyak. Maksudnya ada gitu. Tapi kayaknya waktu itu gue ada pernah di suatu masa yang orang tuh jadi benci banget sama gue. Ya pokoknya waktu itu ada hubungan gue sama mantan gue putus lah gitu. Yang orang-orang tuh udah mengeluh-elukan gue, habis itu kita putus. Gue kecewa. Enggak, ini maksud gue juga nih. Apa tuh? Ketika orang masuk ke dalam hidup lo kan merasa mereka punya tanggung jawab untuk Iya. How do you deal with that? Gimana ya? Gak gimana lagi, kayak ya capek ya, kalau sedih nangis, nggak tahu harus kayak gimana, karena rasanya hidup gue tuh diatur. Nah Iya. ya itu poinnya yang pas waktu itu gue putus nih sama mantan gue, itu gue sampai disumpahin mati. Gue disumpahin mati, gue dibilang dengan kata-kata kasar segala Ini di macam. DM? Iya di DM. Terus udah gitu pokoknya sosial media gue diserang semuanya. Terus yang gini, lo nggak apa-apa lo semua mau ngata-ngatain gue apa segala macam, tapi jangan usik keluarga gue, jangan usik orang terdekat gue. Itu selalu. Siapa yang kena? Nyokap gue, adik-adik gue, itu selalu. Karena gue selalu kan ngepostnya sama mereka. Jadi mereka ikutan kena imbasnya. Padahal mereka nggak salah apa-apa, dan sebenarnya tuh ini juga keputusan bersama, kayak lu semua kenapa gitu. Gue tuh nggak hidup di mimpi-mimpi love story lo, jadi udahlah. How do you get back up from there? Wah waktu itu tuh berat banget sih, bener-bener gue nangis sama nyokap gue cuma bisa sahabat-sahabat gue, adik gue, karena gue cengeng banget sebenarnya dan gampang, gue overthinker, bener-bener kepikiran, merasa kayak, sedangkan itu ada kerjaan ongoing, yang kayak gue harus ada keluar kota gitu, Repot. jadi tuh gue bener-bener nangis dengan mata bengkak, ya
gue kira gue udah bisa terbebas nih, misalkan dengan masalah gue yang gue udah putus gitu, gue udah bisa bebas gitu kan. Ternyata enggak, ternyata muncul masalah yang lebih besar lagi. Ternyata Ya, ini itu sama komentar-komentar orang betul. Itu benar sih, maksudnya support orang terdekat tuh penting banget dan sharing. Jadi jangan selalu mendem sendiri. Jadi mereka yang benar-benar bisa bantu gue untuk bangun lagi. Dan udahlah, terus gue langsung mikir kayak ya udah, pokoknya intinya do your best. Biarin orang mau ngomongin apa gini segala macam, seenggaknya lo kan nggak berbuat hal yang negatif. Betul. Lo kan nggak salah, itu kan emang persepsinya orang-orang yang mereka menganggap lo tuh mengecewakan, Bel. Padahal gue nggak menyakiti siapapun gitu. Gue rasa banyak beauty influencer setelah tahun kelima gitu, mereka merasa bahwa I think I'm an expert enough, I'll create my own brand, which is valid gitu, membuat sebuah brand yang setelah mereka cobain bertahun-tahun gitu dan bikin sesuatu yang mereka banget gitu. I don't think you have a brand yet. Enggak. Dengan alasan? Untuk sejauh ini gue ngerasa kayak untuk brand produk beauty kecantikan itu lagi merajalela, lagi banyak banget. Gue ngerasa kayak udah deh, nanti dulu aja, udah deh nggak apa-apa, gue nyobain aja. Berarti ini strategi Padang nih. Betul. Iya. Nanti aja gitu, nanti aja kalau misalkan kayak udah mulai agak tenang, siapa tahu tiba-tiba Abel mengeluarkan suatu produk gitu kan. Dan gue pengennya sih ada usaha atau suatu brand tapi di luar dari beauty. Jadi biar beda lah. Gue penasaran. Apa ya? Mungkin di fashion. Okay. Mungkin di fashion atau aksesoris. Pokoknya kayak gitu sih. Pengennya sih nggak di beauty, karena menurut gue beauty udah banyak banget dan tiap hari ada aja yang baru. Karena setiap asisten gue kayak nanya, Kak ada produk baru apa lagi gitu kan. Lo tuh udah gak update dengan maksudnya lo pribadi gitu? Atau dikasih tau orang? Apa untuk produk baru? Gue update, tapi ternyata terus malah ada lebih banyak lagi. Misalkan gue update, ada produk baru ini, tapi ternyata di belakang itu semua manajer gue itu udah kayak menerima banyak banget tawaran-tawaran untuk produk ini, itu lebih banyak lagi yang gue masih asing dengan namanya. Yang wow, maksudnya cepet banget sih. Keren, karena dulu gue sangat merasakan bagaimana susahnya untuk mendapatkan lipstick dengan warna yang cocok sama warna kulit orang Indonesia, dengan harga yang murah. Karena dulu kan selalu didominasi sama produk-produk luar dan harganya juga mahal gitu. Iya. How do you maintain untuk setia dengan satu brand gitu? Karena muka lo kan cuma satu nih. Yang bisa, maksudnya nighttime skin routine kan cuma satu momen per hari gitu. Dari sekian banyak brand gitu. Cara lo ngeseleksinya gimana berarti? Sebentar gue mau tanya lo pakai skincare nggak? Gue hanya meluk 2 brand. Jadi gue satu sabun cuci muka, yang satu lagi adalah gue cinta mati ya Bio Oil. Kalau gue Bio Oil banget anaknya. Tapi hanya itu doang seumur hidup gue. Tapi yang oilnya? Yang gel, sorry. Bio Oil yang bulat kan? Yang soalnya dia ada macam-macam kan. Ada yang oil, ada yang dia tuh gel. Ada dry gel. Oh no, gue berarti yang oil. Yang oilnya yang oilnya kan. Gue luka apapun gue itu, tapi itu doang. Lo pakai kemana, ke badan? Badan sama muka, salah ya gue? Enggak sih, bagus. Wow, soalnya menurut gue jarang ada cowok yang nyaman dengan rasa terlalu lembab. Oh paham. Iya kan? Gue pun nggak suka kalau malam udah kayak gitu. Cuman mau nggak mau gitu, yang kayak, gue kering banget gitu. Kalau misalnya kaki gue udah bisa ditulis ABC, kayaknya gue harus pakai deh kayaknya gitu. Gitu karena terlalu kering. Iya. Tapi emang muka lo bagus banget sih, kulit lo. Makasih lo, gue nggak pernah dikomplimen itu. Kulit lo bagus banget. Makanya tadi gue sempat nanya, makanya lo apa kalau tipe yang skincarean? Jadi lo cuma cuci muka? Iya, cuci muka sama Bio Oil. Cuman itu aja menurut gue adalah sesuatu yang yaudah gue udah konsisten seumur hidup akan itu. Kalau lo kan tugas lo adalah ini ada 50 brand ngantri deh. Betul. Sedangkan lo hanya ada 1 malam untuk ngetes gitu. Ya harus gantian. Jadi misalkan kan produk skincare itu ada macam-macam ya. Biasanya kalau produk skincare gue nggak akan misalkan ada 4 nih, misalkan 4 yang approach gue nggak akan pakai itu secara berbarengan. Karena kalau berbarengan nantinya ketika nggak cocok nih di gue nggak tahu nih yang mana yang nggak cocok ya kan. Jadi biasanya ya emang lama sih gitu, sistem lulus sensornya lama. Proses kurasinya lama banget. Nah tapi karena gue udah tahu nih jenis kulit gue tuh sensitized skin. Jadi yang daily gue pakai tuh ada. Ini yang daily gue pakai, tapi sisanya misalkan ada yang mau dicobain apa, muncul gitu. di situ. Muncul di situ, masuk di situ di rangkaian skincare rutin gue. Terus udah gitu, ini udah oke nih, aman. Karena
kondisi kulit gue itu sensitive skin. Yeah. Jadi ketika nggak cocok itu dalam waktu 3 hari itu kelihatan. Gue langsung bisa cut off kayak nggak cocok, udah ini dulu. Jadi gue Oke. istirahat dulu misalkan seminggu, cobain lagi produk baru. Kayak gitu sistemnya. Jadi sebenarnya lulus sensor gue adalah apakah produk, gue selalu kasih tahu kondisi kulit gue kan sama Iya, jenis iya. kulit gue. Jadi di sini gue kayak kasih tahu ke orang-orang, nge-review ke orang-orang kalau misalkan produk ini ternyata aman untuk yang jenis kulit seperti gue ataupun kalian yang punya kondisi kulit seperti gue nih. What's gitu. your big no? Untuk apa? Kalau misalnya dia kayak gini gue enggak deh. Kalau misalkan udah muncul jerawat sih, iritasi merah-merah. Enggak, maksud gue brand datang gitu. Brand datang terus lo tuh udah menolak dengan misalnya lo punya prinsip sendiri gitu. I misalnya kayak mereka menggunakan binatang sebagai test gitu. Is that a big no yang gitu-gitu lo? Oke. Big no-nya gue adalah kalau ada inian whitening sih. Oke. Kalau ada whitening untuk kulit ya. Iya. Jadi misalkan dia kayak bla 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 Pemutih. whitening. Karena whitening itu memutihkan dan gue nggak pernah percaya yang namanya memutihkan dan ya itu mengubah stereotip orang-orang Indonesia Cantik juga gitu. kalau cantik itu nggak harus putih, Ya. kecuali brightening. Brightening itu mencerahkan. Itu gue sangat setuju. Oke. Gitu. Jadi beda ya whitening sama brightening. Jadi kalau dari whitening biasanya gue nggak cut. Oh. Gitu. kayak Itu yang kayak nggak perlu gue cobain. Ya, Gue ngeliat ya, aja. ya, ya. Gitu. Oke. I think the last one adalah kenapa kencur? Lo selalu habis suara lo katanya. Oke, kencur. Ah. Karena jadi gue kalau kecapean Ya. itu selalu suara gue tuh yang diambil alih. Oh. Dan kencur itu nih buat yang masih nanya, karena Iya. masih DM tuh masih banyak yang rame. Kak, waktu suaranya habis tuh makan apa? Kunyit. Iya. Sayang, makan kunyit yang ada gigi lo kuning. Iya. Ya kan? Jadi kencur ya. Dan waktu itu gue sempat mau ada live terus suara gue bener-bener habis, yang akhirnya gue makan kencur itu sampai ada 4 bulet. Gue langsung makan di satu waktu Bukannya waktu pedes ya? Kencur tuh pedes kan? pedas, tapi gue Padang. Oh iya benar. Iya kan. Sebelah kan kencur tuh. Tapi gue gak suka seblak. Iya betul Iya kan? yang Iya, salah jadi satu seblak kan? Iya, iya. ingredients di Oke, seblak. Iya, iya. Jadi intinya kencur itu sangat ampuh banget untuk mengembalikan suara gue. Nah ini kemarin aja suara gue tuh gue kemarin abis ada acara, kemarin suara gue tuh masih belum benar. Makanya kemarin gue makan lagi kencur karena gue tahu hari ini kita bakal ngobrol Iya, bareng, iya. nggak mungkin dengan suara seksi Iya. gue kemarin itu. Jadi makanya sekarang udah jauh lebih baik. Tapi ini seru banget deh. Kayak kalian pernah bikin ASMR gak sih? Gue bisa mendengarkan suara gue dengan jelas. Boleh next time mungkin kalau mau add-onnya adalah makan kencur kali ya. Kita beli kencur dulu. Iya, kalau di sini ada nggak apa-apa. Iya, kita coba ya. Engagement lo tinggi, ya nggak? Soalnya Gue gue butuh setiap itu tuh. Udah lama engagement kita gak tinggi. iya, karena lucunya setiap engagement story gue turun, ya udah gue iseng aja makan kencur, itu langsung tinggi, langsung naik. Yang nonton gue juga nggak ngerti kenapa. Gue harus nemuin itu tuh. Apa yang bikin engagement kita tinggi ya? Nah. Apa kencur juga kali ya? Ya mungkin lo bisa jadi social media strategis kita dalam 1 Boleh, bulan. Kalau gitu hubungi dibantu. aku di bawah ini. Abel Cantika, terima kasih banyak udah mampir. Terima kasih. Ada lagi mau ditambahin? Nggak ada sih, makasih Nggak ada. banyak ya udah undang gue. Terima Senang kasih. banget loh. Terima kasih banyak. Kalau gitu gue Yas Lawrence. Abel Cantika. And I'll see you guys next week. Bye-bye. Bye.